Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada seluruh peserta pelatihan dan juga pemirsa. Selamat datang di podcast Pelatihan Keterampilan Administrator Angkatan 19, Kelompok 1B. Perkenalkan, saya Edi Kuhen. Kali ini akan memandu kegiatan podcast digitalisasi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tuban yang beranggotakan dengan narasumber. Yang pertama ada Bapak Effendi Johan. Selamat siang, Pak Effendi Johan. Lalu ada Pak Dwi Fuad Jamali. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Dwi Edianto. Selamat siang, Pak Dwi. Selamat siang, Pak Gwen. Ya, yang terakhir narasumber kita Bapak Surya Permana Barus. Selamat siang, Pak Barus. Selamat siang, Pak Edi Kuhen. Ya, terima kasih. Dalam tugas kelompok yang kedua ini, kita akan menganalisis dan mengevaluasi kasus organisasi yang berkinerja tinggi, yaitu di pemerintah Kabupaten Tuban, dan merumuskan strategi juga inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dihubungkan dengan mata pelatihan Agenda 3, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan manajemen resiko. Kami sepakat hari ini membahas mengenai pemerintah Kabupaten Tuban dalam memanfaatkan teknologi digitalnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga ini dapat meningkatkan kinerja masing-masing satuan kerja kita dan juga bagi pemeriksa dari hasil pembahasan yang akan kita bahas dari paparan materi yang akan memberikan penjelasan tentang digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tuban. Untuk mempersingkat waktu, akan kami paparkan materinya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban. Taman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban berada di Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban yang telah diresmikan pada 10 Februari 2022 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Haji Cahyo Kumolo SH. Dengan ada terobosan pemerintahan Kabupaten Tuban ini membangun MPP dengan anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menyerap anggaran kurang lebih sekitar 45,9 miliar. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak yang ada, Mall Pelayanan Publik ini alhamdulillah bisa berdiri, Ibu Gubernur, Ibu Deputi, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, kepajakan, PLN, perbankan, BNN, dari kejaksaan, dari Polres, dari pengadilan agama, pengadilan negeri, bahkan ada dari Kementerian Agama dan seterusnya, dari Provinsi Jawa Timur yang masuk di sini. Iya, baik. Telah kita saksikan studi kasus materi dari pemerintah Kabupaten Tuban. Sekarang kita akan membahasnya dari agenda 3 kita, modul yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita langsung mulai dari Pak Effendi. Pak Effendi, bagaimana nih Pak, digitalisasi ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko? Silakan, Pak Effendi Johan. Baik, terima kasih kepada Pak Edi Kuhen. Setelah saya menyaksikan digitalisasi pemerintah Kabupaten Tuban tadi, Ya, perlu kami sampaikan, bicara akuntabilitas kinerja, digitalisasi berperan penting karena setiap proses layanan bisa tercatat, terukur, dan mudah dipertanggungjawabkan. Misalnya,
Ketika masyarakat mengajukan izin secara online, sistem akan mencatat kapan masuk, siapa yang memproses, dan kapan selesai. Ini membuat kinerja pemerintah lebih transparan. Dari sisi manajemen risiko, digitalisasi juga mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Sistem berbasis aplikasi memberikan kontrol yang lebih ketat sehingga risiko seperti keterlambatan, manipulasi data, dan kebocoran informasi dapat diminimalisir. Jadi, Iya, digitalisasi itu bukan hanya mempercepat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Demikian Pak Edi Kuan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan podcast hari ini. baik. Menarik sekali. Terima kasih Pak Effendi. Jadi digitalisasi ini bukan sekedar alat, tapi juga bagian dari akuntabilitas. Semua masyarakat bisa melihat dan juga dapat mengelola resiko yang kebocoran data dan yang lain-lainnya. Ini menarik sekali. Nah, kalau dari sisi hubungan kelembagaan, bagaimana nih pandangannya Pak Dwi Fuad Jamali? Silakan Pak Dwi, Pak Dwi Fuad, silakan. Terima kasih Pak Edi Cohen. Tadi Ya, setelah melihat penayangan profil atau video digitalisasi dari pemerintah Kabupaten Tuban, menurut saya ya, kalau dilihat dari hubungan kelembagaan karena adanya digitalisasi pelayanan, itu justru dengan adanya digitalisasi pelayanan publik ini semakin memperkuat hubungan antar lembaga. Jadi dengan adanya sistem digital, data bisa terintegrasi. Jadi yang dulu kira-kira masing-masing instansi cenderung bekerja tersendiri, terkotak-kotak. Nah, sekarang sudah terhubung kelembagaannya melalui digitalisasi pelayanan. Nah, di sini misalnya dalam pelayanan perizinan, jadi masyarakat tidak perlu atau meminimalisir mendatangi kantor secara konvensional yang ya, membuang banyak biaya, tenaga, bahkan waktu. Jadi cukup lewat satu pintu pelayanan digital karena antar OPD sudah terhubung. Jadi di sini ya. mampu membangun koordinasi dan sinergi kelembagaan yang lebih kuat. Di sini kita menyebut wujud nyata dari good governance di era digital. Terima kasih Pak Ibu. Betul sekali Pak Dwi Fuad. Dulu masyarakat harus ke satu ke dinas ini, ke dinas ini, sekarang sudah menjadi satu tempat, tentunya masyarakat sangat dimudahkan, good governance. Selain itu juga hubungan antar instansi juga semakin erat karena program ini ya. Oke, terima Betul, kasih Pak Dwi betul. Fuad. Ya. Ya, Nah, sekarang saya mau beralih ke Pak Dwi Edianto. Menurut Pak Dwi Edianto, bagaimana digitalisasi ini berhubungan dengan organisasi digital dan manajemen kinerja? Tolong diberikan pencerahannya, Pak Dwi Edianto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi Gwen sewaktunya. Ya, Bahwasanya digitalisasi itu menuntut lahirnya organisasi digital. Artinya iya, birokrasi saat ini harus bertransformasi, iya, tidak lagi bekerja dengan manual, tetapi harus berbasis dengan teknologi. Jadi saat ini untuk ASN perlu memiliki keterampilan digital agar bisa memberikan layanan yang responsif dan berbasis data. Dalam hal manajemen kinerja, digitalisasi membuat pencapaian program bisa dipantau secara real time. Misalnya, aplikasi monitoring kinerja bisa menunjukkan proses progres suatu kegiatan. Jadi semua bisa terpantau. iya, Hambatan yang muncul pasti ada dan solusi yang iya, perlu diambil. Jadi organisasi digital ini bukan hanya soal penggunaan teknologi,
akan tetapi juga soal perubahan budaya kerja agar kinerja pemerintahan saat ini semakin terukur dan efektif. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Hmm. Edi Kuhen. Terima kasih. Sangat jelas Pak Dwi Edianto. Jadi saya garis bawahi ini dari Pak Dwi Edianto, digitalisasi bukan hanya transformasi dari teknologi, tapi juga transformasi budaya kerja. Demikian ya Pak Dwi Edianto ya. Ya, Pak. Ya, sekarang terakhir nih, narasumber kita dengar dari Pak Surya Permana Barus, bagaimana kaitan digitalisasi dengan standar kinerja pelayanan dan juga manajemen keuangan negara. Silakan, Pak Barus. Baik, terima kasih Pak Edi Kuhen. Saya melihat kalau dari sisi standar pelayanan, fungsi digitalisasi ini memudahkan pemerintah dalam menetapkan ukuran yang jelas. Misalnya, sebuah layanan harus selesai maksimal dalam 3 hari. Dengan sistem digital ini, pemerintah Kabupaten Tuban bisa memantau apakah standar ini sudah terpenuhi atau belum. Jadi masyarakat mendapatkan kepastian layanan. Dalam hal ini juga pemerintah Kabupaten Tuban telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam program digitalisasi pelayanan publik ini. Karena ini tentunya untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Melalui berbagai inovasi dan implementasi teknologi, pemerintah Kabupaten Tuban berupaya mewujudkan smart city yang responsif terhadap kebutuhan warganya. Sedangkan dalam manajemen keuangan, saya melihat dengan program digitalisasi ini membuat program perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran lebih transparan, di mana resiko penyalahgunaan dana misalnya bisa ditekan karena semua tercatat secara digital. Hasilnya tercipta akuntabilitas yang meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara juga semakin tinggi. Itu mungkin pendapat saya, Pak Edi Kuhen. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Surya Permana Barus. Luar biasa sekali. Jadi dari seluruh pendapat narasumber ini, saya coba simpulkan ini sangat luar biasa. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya soal teknologi. Ya, jadi dari narasumber saya simpulkan ada aspek akuntabilitas, manajemen risiko, hubungan kelembagaan, organisasi digital, standar pelayanan, hingga manajemen keuangan yang semuanya saling terhubung demi peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dari pemerintah Kabupaten Tuban dapat kita laksanakan di satuan kerja kita masing-masing dengan melalui transformasi digital demi pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Demikian narasumber ya semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber sekali lagi dan juga terima kasih kepada sobat pemirsa yang menyaksikan, terutama juga kepada Widya Iswara, pembimbing materi kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat Pak siang. Kuhen.